Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang digital divide. Digital divide and knowledge divide. Digital divide sendiri adalah sebuah kesenjangan antar individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografik pada perbedaan tingkat sosial budaya dengan mempertimbangkan kesempatan dan dampak akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Digital divide itu dapat disimpulkan sebuah kesenjangan dalam penggunaan telekomunikasi. Digital divide sangat berbeda pada berbagai negara. Seperti contoh pada tabel berikut. Afrika merupakan salah satu negara dengan negara bagian yang cukup banyak seperti Ghana, Eritrea, Ethiopia, dan Mali. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini bahwa perbedaan digital divide pada setiap negara itu cukup berbeda. Misal USA, Austria, UK, Jerman, French memiliki persentase dengan perbedaan yang cukup. Semisal dari kita bisa mengambil perbedaan dari French memiliki 304 dari hasil per 1000 populasi, sedangkan pada digital divide pada Ghana, Eritrea, Ethiopia, Mali itu hanya berkisaran pada angka 0. Ini berdasarkan penggunaan perangkat komputer dan kepemilikannya. Dari hasil sebelumnya kita dapat melakukan analisa bahwa dari hasil populasi yang ada 884 juta populasi yang ada di Afrika, penggunanya itu hanya ada di sekitaran 4 juta pengguna internet, yaitu user yang digunakan. Dari hasil itu dapat disebutkan bahwa Afrika memiliki nilai kesenjangan value terhadap penggunaan komputer. Ini berikut perbandingan antara populasi yang ada di Asia. Sedangkan di Asia sendiri penggunaan komputer sendiri banyak digunakan pada Asia Timur seperti Hong Kong. Sedangkan untuk penggunaan pada Asia Tenggara itu didominasi oleh Malaysia, sedangkan untuk pengguna di Indonesia, China, India sampai Bangladesh memiliki angka yang cukup rendah dibanding dengan Hong Kong dan Malaysia sendiri. Ini menunjukkan bahwa dari 21,7 per 1000 orang hanya sedikit di antara mereka itu yang memiliki komputer. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kesenjangan penggunaan digital pada beberapa negara. Pada situasi ini, tentu saja semisal contoh yang telah kita sebutkan tadi, Afrika itu memiliki nilai high income country itu yang cukup rendah, sehingga bisa disebut Afrika ini sangat jauh dari penggunaan komputer secara umum. Hanya di antara 4,8% pengguna internet itu bagian dari Amerika. Maksudnya bahwa dari 1000 pengguna itu bisa disebut pengguna yang ada di Afrika hanya berkisaran dari 4,8%. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia ini merupakan, kita bahas tentang kesenjangan yang ada di Indonesia sendiri. Adapun parameternya, yang pertama ada perusahaan, terlantar, alokasi spektrum yang tidak transparan. Tantangan telekomunikasi Indonesia yang pertama di sektor telekomunikasi merupakan sektor yang berkembang pesat. Setidaknya ada 200 juta populasi pelanggan wireless yang ada di Indonesia. Tetapi tantangan yang muncul adalah alokasi spektrum, integrasi vertikal, komunitas marginal khususnya di pedesaan yang kurang memiliki akses terhadap infrastruktur telekomunikasi. Setidaknya di Indonesia memiliki 66.778 pedesaan yang 65% tidak terhubung dan 19 juta persen, 40% tidak memiliki listrik. Ini berdasarkan data yang diambil LIM pada tahun 2011. Mungkin ini jadi rujukan sebelumnya, lawas bahwa pada tahun 2010
Teledensitas telepon rumah Indonesia hanya berkisaran 3,55%, yang berarti hanya 7 unit telepon kabel yang melayani per 200 orang. Angka ini cukup disebut sangat jauh target dari yang sebelumnya kita harus pembunuhan secara maksimal. Sebaliknya, penggunaan telepon wireless mencapai 88,85%. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara distribusi infrastruktur telekomunikasi antara daerah urban dan rural. Nah, berikut distribusi telekomunikasi yang ada di Indonesia. Yang warna hijau merupakan penetrasi pada daerah kota yang umum banyak digunakan wireless network. Sedangkan pada 0,2% penetrasi rural area atau daerah pedesaan itu penggunaan wireless network itu hanya berkisaran pada angka 0,2% dari 220 juta penduduk Indonesia. Berdasarkan data dari Universal Service Obligation menyebutkan bahwa perusahaan telekomunikasi diwajibkan untuk memberikan USA atau Universal Service Obligation sebesar 0, dari keuntungan tahunan mereka. Sedangkan data ini terlalu masih kecil karena ketidaktransparansi pemerintah dalam pengelolaan dana ini. Kementerian Informasi dan Komunikasi yang sekarang sebagai Kementerian Informatika menyebutkan bahwa pengembangan ICT masih disebut kurang dari yang diinginkan. Desa Berdaring bertujuan untuk memberikan akses telepon di seluruh pedesaan, namun sayangnya distribusi belum merata. Hal ini mungkin karena akibat dari transparansi, sehingga hasilnya hanya 32.800 desa yang terlayani 43.000 desa yang direncanakan. Jadi bisa dibilang 30% dari pengguna yang ditargetkan belum mencapai. Adapun ada digital yang seperti Desa Printer, bahwa program lainnya Desa Printer merupakan program yang dimulai tahun 2011 memberikan akses internet ke desa di tahun 2015 yang targetnya 5.748. Masa selanjutnya adalah terkait infrastruktur telekomunikasi yang ada di Indonesia. Dapat disebutkan bahwa regulasi telekomunikasi Indonesia cukup masih di bawah standar. Saat ini jaringan terbagi atas 2, ada 2,4 GHz dan ada 5 GHz. Sedangkan penggunaan yang normal di Indonesia adalah 2,4 GHz. Tidak disarankan menggunakan jaringan 5 GHz ini karena jaringan pada telekomunikasi di Indonesia sangat terganggu dan sangat terbatas. Adapun parameter yang disebutkan tadi, pengukuran digital divide bisa disebutkan yang pertama infrastruktur komunikasi, ketersediaan komputer, adanya kemungkinan akses internet dan adanya internet akses. Sedangkan saat ini infrastruktur komunikasi dan ketersediaan komputer di Indonesia masih cukup kurang. Pada rumah tangga variabelnya adalah pendapatan dan pendidikan. Variabel lainnya atau parameter lainnya besarnya rumah tangga, jenis kelamin, ras, bahasa, dan lokasi. Ada perbedaan akses komputer, internet disebabkan pendapatan rumah tangga semakin meningkat. Faktor lainnya adalah faktor negara, personality, bisnis, penggunaan dan digunakan, dan akses terhadap teknologi baru. Adapun solusi terhadap digital divide, pertama, pentingnya kebijakan dan peraturan untuk hal ini karena kesenjangan penggunaan digital itu sangat kurang, sehingga sangat tidak seimbang antara daerah urban dan rural. Kemudian kedua, kebijakan didasarkan pada social benefit yang datang dari divasi semakin besarnya penggunaan ICT dan adanya peningkatan kemampuan individu akibat akses ICT. Governance atau pemerintah dalam hal ini perlu memahami aktivitas ekonomi yang muncul akibat perdagangan elektronik, sehingga penting untuk memberikan fasilitas dan infrastruktur kepada masyarakat rural secara merata untuk kebutuhan akses e-commerce. Itulah penjelasan terkait pendidikan divide dan digital divide. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.